Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kemarin kan sudah mendesain sampai tampilan dashboard ya. Nah, ini saya berhasil memunculkannya ini. Nah, contoh kayak gini. Kita mau gini, jadi kamu bisa mencontoh ini boleh. Yang penting kan kamu tahu tekniknya ya dalam menggunakan aplikasi ini untuk membuat interface. Nah, ini contohnya. Ini ada menu-menu ini. Nah, ada menu-menu. Nah, kalau menu data pegawai diklik, tampilnya akan seperti ini. Berarti nanti kita akan membuat, kalau kalau dia login kan dashboardnya gini ya. Orang menu, oh dia langsung begini dashboardnya. Oke. Nah, kalau kita klik data pegawai, dia akan memunculkan form ini. Jadi di balsamicnya, ini kita tulis dashboard ya. Kan kita namakan dashboard. Ini saya file baru. Dashboard. Nah, nanti dia akan ke ini saya duplikat ini. Oke, dia nanti akan ke ini pegawai ya. Data pegawai kita rename dulu. Data pegawai. Oke, nah data pegawai. Nah, kalau jadi ceritanya gini, si data pegawai ini tombol yang ada di dashboard data pegawai kalau kayak kita kasih link dia ke wireframe apa? Ke wireframe data pegawai. Ini dia. Jadi kalau di play ya, kita pakai user test deh coba. Pakai user test atau di review kan muncul ininya. Kita pakai user test. Nah, itu dia kan jalan tuh jalan tuh. Klik. Nah, ini sekarang di data pegawai ya. Cuman memang belum diganti, tampilannya sama persis. Dia nggak ada tombolnya tuh mati. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kan kesini nih data pegawai. Apa data pegawai? Kalau diklik data pegawai kan muncul seperti ini. Nah, kita bisa nih mendesain tampilan seperti ini. Coba pakai apa? Oke, ini saya kecilkan dulu satu. Ini deh. Nanti munculnya ada ini kotak ini dulu ya. Oke, kontainernya ini ya. Kelola data pegawai. Itu bisa pakai kontainer window. Nah, ini dia. Nah, ini kita tulis kelola data pegawai. Itu kan. Oke, kalau data pegawai. Jadi begitu diklik kan nanti begini muncul ke sini. Coba nih ada di sini nih. Oke, user test ya. Diklik, nah muncul kayak gini ya, bentar ya. Oke, ini kontainernya ini bisa kita setting kok di sini. Nah, ini contoh saya kecilin. Kita nggak butuh ini. Ini apa ini? Nah, ini nggak butuh ya. Oke, jadi ini maksudnya bisa dibesar kecilkan. Ini namanya. Kalau di teks itu ada paragraf, jadi ngisinya itu bisa dibesar kecilkan. Kalau paragrafnya banyak, tapi kita pakai untuk ini nggak apa-apa. Terus ini apa ini? Oh, ini buat slidernya ya. Slider, tapi berarti kita tidak pakai ini. Oke. Kalau kalian mau desain code rectangle terus dikasih rectangle lagi juga boleh, bebas gitu ya. Rectangle atau rectangle. Jadi kayaknya pasti rectangle ya. Oke deh, rectangle. Sini kita duplikat, Ctrl D. Nah, ke bawah tuh gitu ya. Ini kita kasih teks berarti. Nah, data pegawai. Nah, ini yang pas mungkin ya. Mana nih? Ini dia. Terus ini warnanya oranye tadi ya. Sebenarnya nggak dikasih warna juga nggak apa-apa sih. Cuman lebih ini aja, catching dilihatnya enak. Oke, kalau mau menyamakan ini ya silahkan. Oke, gitu ya. Bordernya orange, bordernya orange ya. Ya, ini desain memang suka-suka kalian sih. Ya. Kalau data pegawai coba kita lihat ada tombol di sini tambah data export ya. Terus di sini ada show. Gampang ya untuk ini ya. Kita butuh button berarti. Button apa katanya tadi? Tambah data. Tambah data, kita duplikat Ctrl D.
Excel. Jadi datanya itu ceritanya bisa diekspor ke Excel gitu ya. Kontrol scroll atas untuk memperbesar. Oh, apa ini digeser? Saya mau geser ini. Export Word. Nah, ini ya. Kontrol scroll bawah untuk mengecilkan. Oh, ini kegeser dia. Bisa di lock kok. Lock rectangle. Ya. Jadi kita lock. Yang kita fokuskan mungkin lagi main di sini nih, maka kita lock aja. Control is lock. Ctrl plus klik to select. Click here to unlock gitu ya. Apa lagi? Show. Oke, show berarti text. Ini contoh aja sih ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya desain yang lebih keren dari ini, nggak apa-apa, dipakai aja. Nah, ini butuh button ya, apa combo ya. Nah, combo itu kalian bisa pakai ini nih, combo box atau pakai button yang diaktifkan ininya. Ini button ya. So, button 10 tadi ya. 10 kan ya. Nah, ini kegedean. Kecilin aja. Kecilin ya sama. Terus supaya dia aktif, nah tambahkan menu di sini. Tuh, dia jadi kayak gitu tuh. Ya. Ini dia rata kiri ya. Masih, ya ini dia rata kiri. Ya. Show 10 entries. Duplikat. Ctrl D ya. Entries. Udah kecil ternyata. Nah, ini contohnya gitu. Jadi kontrol scroll bawah di mouse. Ya, tuh. Terus nomor nama pegawai NPWP kalian pasti bisa ya. Oh, ada tombol search. Oke, kita duplikat dulu aja deh. Duplikat. Search. Oke, search di sini juga ada tadi. Search box. Yang lain. Oh, kayaknya Android. Tapi icon mic-nya bisa dihilangin nggak ya? Oh, ikonnya yang ini. Oh, oke, nah hilangnya ikonnya hilang ya. Diganti search. Susah sih? Nggak ada ya. Nah, terus tanpa teks. Input teks jadinya ini ya. Nggak apa sih. Oke, nah gitu ya. Oke, ini contoh dashboardnya. Ini kalian bisa menambahkan ini. Kalau di video ini kelamaan, ini bisa kalian ini ya manipulasi sendiri-sendiri ya. Nah, kalau diklik tambah data, nah ini dia kita mau ke situ nih. Kalau diklik tambah data kita duplikat dulu, duplikat, tambah data ya. Data pegawai. Nah gini, tambah, nah gitu ya. Nah kalau ditambah, munculnya gimana sih formnya? Nah gini nih teman-teman tuh. Tuh gini. Oke, kita coba ya. Kita hapus. Oke, kita butuh input ya. Oh, sorry, apa namanya nih? Teks. Input data pegawai. Data pegawai. Nah, oke. Terus ini taruh sini ya. Apa itu? Nih. Terus kita butuh input teks ya. Teks input ya di sini namanya. Jadi ini uang. Kalau di preview itu, oh ini nggak masuk ya. Input teks. Jadi memang khusus input teks ya. Oke, input teks. Scroll bawah supaya sama dari sini aja deh. Nah, nick. Terus ini kita duplikat aja nih. Jadi gini, klik, tekan tombol shift, klik ini lagi kan dia muncul tuh. Kalau nggak diklik shift-nya dia hilang, tombol plusnya muncul tuh. Klik, Ctrl D. Nah, dia duplikat. Oke.
Oh iya, ini jangan terlalu deket karena nanti karakternya ada yang lebih panjang lagi. Ya enggak? Sini aja deh mainnya. Nah, kan benar. Apa katanya? Nama pegawai. Tuh, ya pas ya. Terus jenis kelamin. Nah, jenis kelamin teman-teman bisa gini milih makainya bebas apa namanya apa modifikasinya gini. Jenis kelamin bisa combo box seperti itu. Jadi kalau diklik itu nanti muncul gini ya. Tuh laki-laki perempuan bisa seperti ini atau teman-teman punya desain sendiri boleh. Nah, kalau kalau di sini namanya itu radio. Radio button ya. Artinya kalau radio button itu harus dipilih salah satu ya. Kelamin kan harus pilih salah satu, nggak boleh dua. Oke, saya duplikat. Nah, ini dia. Laki, perempuan. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau ini itu harus dipilih salah satu. Ya, harus dipilih salah satu. Ini nggak bisa ya. Ini memang untuk desain saja, bukan prototype. Harus dipilih salah satu. Tapi kalau checkbox, nah kalau checkbox ini bisa milih lebih dari satu. Namanya checkbox. Jadi bisa dicentang-centang gitu ya. Nah, untuk jenis kelamin nggak cocok nih pakai checkbox. Masuk kelamin lebih dari satu, kecuali apa kendaraan mungkin ya atau apa yang checkbox ya? Ya kendaraan ya. Punya kendaraan berapa? Mobil, motor, atau nggak punya gitu ya. Atau sepeda atau angkutan umum, naik apa ke kantor gitu ya. Nah, jadi bisa seperti ini, bisa saya aktifin input text ya, input text nggak mau ya, atau seperti ini combo box. Nah, combo box. Nah, kalau combo box dijelasin tuh kita pakai buat ini ya, jenjang pendidikan ya. Kita pakai buat ini dulu aja. Oke, kita lanjutin. Oh ini kurang lagi. Nah, pas ya. Ini shift, ini Ctrl D. Duplikat ya. Set. Aduh, salah. Nah, ini dia pas nih. Nah, ini NPWP ya. NPWP. Jadi dosen itu harus menyerahkan NPWP-nya, pegawai ya. Sorry, Ctrl D lagi baru pendidikan. Nah, pendidikan. Nih, pendidikan. Maunya kan combo box nih di sini nih, karena bisa banyak ini ya. Nah, kalau combo box, kalian gini nih, combo boxnya supaya bisa, kayaknya udah diajarin ya, udah tahu ya. Dia default terpilih awalnya itu SD ya, berarti kita tulis sini SD. SD defaultnya itu ini. Nah, kayak gini. Nanti kita tambahkan teks. Sorry, bukan apa namanya? Oh, container kan gerombolan teks itu di mana ya? Ini dia list. Gerombolan teks, sorry ya, bahasanya kurang bagus. List maksud saya, list SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, D4, D5 nggak ada, S2, S3, nah gitu ya. Oke, jadi kalau diklik itu saya gini, apa namanya, maksudnya itu begitu. Kalau diklik nanti dia kebuka begini. Nah, ini kan nggak cukup nih. Apa sih namanya? Nah, ini kita unlock dulu, unlock rectangle-nya, kita gedein. Set, otomatis ininya juga ikut gede. Ya, ikut gede ya. Otomatis ini juga ikut gede nih. Nah, kan kayaknya dari awal agak gede dikit. Oke. Terus, nah ini tuh maksudnya supaya si programmernya paham, ini tuh maksudnya adalah isi dari pendidikan. Nah, itu bisa kita giniin.
uh, selection-nya. Nah, lagi dipilih SMA gitu loh. Oh ya kak, ya kak. Nah, jadi seolah-olah kayak lagi diklik terus mouse-nya main gitu loh. Ya kan gini nih. Tuh mouse-nya main gitu tuh. Nah, kayak gitu ya. Teman-teman lanjut ini. Di pause dulu aja boleh, screenshot diambil. Jadi kita butuh tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, jenjang, departemen, bidang. Ceritanya gitu. Data yang ingin dikumpulkan terkait pegawai. Tentu setiap perusahaan, setiap rumah sakit akan berbeda-beda. Kalian boleh ngikutin ini, kalian boleh ngikutin yang lain ya. Nah, intinya dalam pembuatannya seperti itu. Terakhir kita akhiri dengan create dan kembali ya. Kita butuh button itu. Create, terus sudah ikonnya ya, icon save. Nah, ini dia. Create kan gitu ya. Sama ya, create dan kembali. Duplikat. Namanya juga bisa bebas sih, nggak harus create kembali. Buat kembali atau simpan kembali atau batal gitu ya. Nah, kalau saya ngikutin ini dulu aja. Kembali ikonnya itu apa ya, back. Yang pas mana tadi? Dia balik ya. Move. Ahead. Nggak ada. Back. Ya udah ini. Gitu ya. Nah, kembali. Nah, jadi nih. Oke. Jadi kalau apa tambahnya diklik, kita aktifkan dulu ya. Tambahnya diklik, dia akan menuju wireframe data pegawai. Oke, coba kita dari sini. Nah, ini kalau kembalinya itu kita tambahin dulu ya. Kembalinya itu kembali ke sini ya, kembali ke sini. Kembali kemana? Kalau data pegawai. Oke. Mana nih? Kembali. Terus linknya itu kembali ke data pegawai. Ya, oke ya. Terus ini kita belum yang simpan ya. Coba kalau simpan. Oh, simpan itu kembali juga. Contohnya saya isi ya. Saya isi asal dulu aja deh. Ismail, NPWP-nya ini, tempat tanggal lahirnya New York gitu ya. Jangan deh, Madinah. Keren, biar keren dikit. 12 1912, tua banget ya. 1997 gitu ya. Jabatannya ini, departemennya ini ya. Oke, kita create. Seharusnya berhasil ya, cuma ini memang database-nya salah. Duplicate entry. Ya. Kalau berhasil tuh sini seharusnya data pegawai. Kembali ke sini dan dia nambah di bawah gitu ya. Nah, jadi gitu setelah diklik. Jadi klik manapun, klik create atau batal, dia akan kembali ke situ. Kembali ke sini nih, kembali ke data pegawai ini ya. Kamu lengkapi nanti. Terus ini kita buat nanti kalau sudah jadi banyak baru dikasih link-linknya boleh ya. Oke teman-teman, berapa menit ini? 15 menit, cukup jelas ya apa yang kalian kerjakan. Ini sebagai bahannya saya contohin ini. Jadi saya nggak tahu kalau yang diajarkan di tempat kalian datanya apa saja yang perlu direkam dalam manajemen rumah sakit ya, administrasi rumah sakit. Data apa saja? Kalau saya pakai ini, data master itu ada gini. Boleh nih kalian screenshot dulu, di print screen, direkam. Terus kalau modul apotik itu seperti ini, tuh. Kalian boleh print screen. Menu tindakan juga seperti ini. Seret, nah kalian boleh print screen ya. Nanti ini akan menjadi sebuah harmonisasi ya, apa namanya, hubungan antar link, hubungan antar form, gitu ya. Oke, jadi selesai kuliah ini kalian udah punya project nih, udah tahu apa namanya nanti rumah sakit yang akan apa tampilan sistem informasi rumah sakit yang akan saya mintakan ke programmer untuk membuatkannya seperti ini gitu. Jadi kamu udah punya gitu. Oke, jadi untuk pertemuan ini sampai nanti UTS kalian
nggak usah banyak materi dulu, langsung kejar aja materi ini ya. Kalian projectnya ini aja. Kita kuliahnya bisa kapan aja ya. Kalian mau tanya-tanya kapan aja saya siap. Mau bertanya kapan aja saya siap. Yang penting presensi udah aktif. Sekarang tinggal ngikutin aja, itu udah saya buatkan. Nanti pas tanggalnya dia aktif. Oke, ini project jalan terus. Jadi sampai nanti pas UTS saya minta mulai presentasi. Coba saya pengen lihat progresnya sampai mana gitu ya. Ini menu-menunya nih. Ini menu-menunya. Kalian boleh bertanya ke saya kapan saja boleh. Nanti coba ini akan saya upload ke web kampus supaya menjadi bahan project kalian ya. Tapi kayaknya saya mintakan kalian mencoba untuk membuat yang lain ya. Tapi bolehlah ini diupload, nggak apa-apa. Kamu cari deh coba sistem informasi yang lain gitu. Nah itulah tantangannya ya. Kalau kamu memang kesulitan, itulah tantangannya dalam kuliah. Ada masalah, coba selesaikan dulu sendiri. Kalau kalian mau ngikut ini juga boleh sih, sekali lagi ya. Kalau mau ikut ini juga boleh. Memang nggak mudah untuk membuka sistem informasi rumah sakit, itu nggak mudah untuk mendapatkan contohnya, itu nggak bisa begitu aja didapatkan. Nah makanya kan ada mata kuliah ya, kalau nggak salah itu apa itu ya, selain ini pasti ada mata kuliah bagaimana manajemen rumah sakit ya, data-data apa saja yang diperlukan. Nah ditransformasikan ke sini. Kita butuh pegawai, nah, berarti ada data pegawai. Kita butuh dokter, berarti ada data dokter. Kita butuh praktek dokter, jadwal praktek dokter, berarti kita butuh data gini. Kita butuh data jabatan-jabatan dokter. Jadi dokter ada jabatan apa di perusahaan yang kalian kerja ya. Nah, kita simpan datanya. Ini kalau di sini nah nama-nama jabatan gitu. Ya, ada form pendaftaran. Apa saja yang perlu diisi kalau pendaftaran ya. Kalau BPJS, kalau ini ya, kalau rawat inap nggak berubah. Kalau UGD harusnya berubah ini. Ada ini, ada ininya, rawat jalan. Oke, gitu aja, nanti saya coba perbaiki dulu. Gitu ya. Kalian langsung project aja ini, nggak usah nunggu lagi video tutorial dari saya. Ini udah cukup, jadi basic-basicnya udah bisa kalian mulai ini ya. Kalian bisa search di sini, jadi kalian bisa belajar mandiri. Cuman kalau nanti ada yang bingung boleh tanya ke saya ya. Boleh tanya ke saya kapan aja. Selama saya nggak ngajar atau lagi di jalan, insya Allah saya balas. Oke? Lagi sama nggak sibuk ya. Pasti ada kesibukan kalau di luar jam kerja. Nanti saya balas insya Allah. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.